kediamannya, namun tampaknya belum ingin berkomentar. Sekali lagi persoalannya adalah pihak Bibit Chandra belum menerima putusan itu dan belum tahu pertimbangannya sehingga beliau berhati-hati untuk berbicara. Tapi intinya begini, Bung Alex. Kalau kemudian muncul deponering, beberapa orang mengatakan daripada disembunyikan, dihentikan dengan alasan apapun begitu, mengapa tidak masuk ke pengadilan, dibuka sekalian sehingga benar salahnya itu terlihat di muka pengadilan. Jadi, nah ini kita yang nggak sepakat dengan pendapat seperti ini ya. Jadi menurut kami kebenaran itu bisa ditemukan di segala proses penyidikan, proses peradilan pidana yang ada. Jadi sejak awal pun penyelidikan maupun penyidikan sebelum dibawa ke pengadilan, kalau ditemukan bahwa kasus ini tidak layak untuk dibawa, ya segera dihentikan. Dan apa yang terjadi selama setahun belakangan ini, itu sudah lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa kasus ini sebenarnya direkayasa. Kita mulai aja temuan tim 8. Kemudian tim yang dibentuk oleh Presiden sendiri untuk menilai kinerja tim 8, juga mengambil kesimpulan yang sama bahwa kasus ini sangat lemah. Dan ada unsur dipaksakan untuk diproses secara pidana. Dan belakangan komentar dari Pak Susno sendiri, mantan Kabar Eskrim, itu menguatkan apa yang dikatakan atau temuan-temuan tim 8 tersebut. Jadi ketika kita berada dalam posisi seperti ini, kenapa kita harus ke pengadilan gitu kan? Jadi perkara ini memang sejak awal harusnya tidak ada gitu. Dan kalaupun dihentikan, harusnya udah berakhir setahun yang lalu kalau SKPP tersebut dibuat dengan alasan atau pertimbangan yang tepat. Yang mana ini yang dijadikan dasar oleh Saudara Anggodo kemudian mengajukan pra-peradilan dan berujung pada kekalahan beruntun Kejaksaan Agung di proses peradilan pra-peradilan yang kemudian menerbitkan deponering ini. Jadi kami ingin menunggu untuk melihat apa pertimbangan dari deponering ini untuk kemudian memberikan sikap lebih jauh. Tapi pada intinya ada satu hal yang ingin kita tekankan di sini adalah what is next gitu, Mas Indi. Next dari siapa? Dari kasus Bibit dan Chandra ini, setelah perkara ini dihentikan, lalu pihak-pihak yang merekayasa perkara ini, itu lalu diapakan? Gitu. Oh. Anggodo diproses, tapi perkara ini nggak berlanjut hanya karena Anggodo sendirian. Gitu. Ada pihak-pihak yang lain, siapa yang menginisiasi perkara ini, siapa yang mendorong memaksakan perkara tanpa bukti ini untuk terus diproses. Nah ini yang perlu untuk ditindaklanjuti, dan di samping sebenarnya Inpres 12 yang diterbitkan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu, mungkin Presiden perlu secara serius mempertimbangkan untuk dibentuknya tim mencari fakta untuk menilai, untuk mengevaluasi kembali apa sih latar belakang kasus ini sehingga muncul kok dua pimpinan lembaga negara yang secara aktif memberantas korupsi mencoba diturunkan dengan cara seperti ini. Kalau ini tidak kita jadikan semacam momen bagi untuk mengevaluasi kinerja aparat yang ada sekarang ini, kami khawatirkan bahwa ini berulang lagi. Bahwa sekali lagi, kalau mengacu pada perbincangan orang lain, bahwa Bibit Chandra toh manusia biasa, dia bisa melakukan kesalahan. Sehingga sekali lagi adalah masuk akal kalau kemudian masih kemudian dibuka. Saya menilai jangan-jangan ini dilakukan hanya untuk membuat semua orang jangan rame-rame lah. Yang penting urusan dengan korupsi bisa diperangi. Apakah mungkin seperti itu? Saya pikir kalau argumen bahwa semua orang manusia biasa berarti dia bersalah. Nah ini argumen yang tidak tepat juga Mas Indi ya. Jadi setiap orang kalau di hadapan hukum harus dianggap benar sampai terbukti sebaliknya. Ini prinsip hak asasi manusia. Begitu juga dengan Pak Bibit dan Pak Chandra gitu kan. Dan dalam kasus ini, apalagi dalam kasus ini, berbagai pihak yang netral, yang dibentuk secara khusus untuk menganalisa perkara ini, mengambil kesimpulan yang sama bahwa memang perkara ini sangat lemah, dan kalau perkara yang sangat lemah itu harus dihentikan. Karena proses pidana terhadap seseorang, penyidikan, kemudian dituntut dan ke pengadilan dan sebagainya, itu merupakan suatu perampasan sebagian dari kemerdekaan mereka. Tapi buktinya hakim di pengadilan dan MA tidak setuju dengan itu. Nah, hakim di pengadilan dan MA tidak setuju dengan alasan yang terdapat dalam SKPP ketika perkara ini dihentikan. Mereka bukan tidak setuju bahwa SKPP itu diterbitkan. Ini berbeda. Jadi makanya hari ini kami katakan bahwa kami ingin menunggu untuk melihat apa dasar pertimbangannya. Apakah kemudian dasar pertimbangannya ini sesuai dengan fakta yang ada atau kemudian menimbulkan masalah baru seperti SKPP tersebut. Oke. Baik. Oke, nanti ini ada topik yang lain untuk Bang Alex sebetulnya. Oh gitu. Jadi diculik untuk ngomong ini. Diculik untuk ini dulu. Tetapi ya, nanti kita ketemu lagi di beberapa segmen berikutnya. Jadi kita usir dulu sekarang. Jadi silakan menuju Terima kasih, Bang Alex. Tempat tunggu. Kami jeda dulu. Kami kembali saat lagi.